Jadi kepala desa saat ini dengan adanya undang-undang desa membuat kepala desa itu mempunyai wewenang yang penuh. Jadi harus membuat namanya desa itu berdaulat. Berdaulat secara kebijakan, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat untuk hak suara. Nah, saya masih melihat kelemahan daripada teman-teman kepala desa kita ini di dalam musyawarah desa itu, program dan kegiatan itu masih dalam bentuk keinginan daripada kebutuhan. Moderator SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara di Maluku Utara yang kami hormati. Nah ini nih, malam ini kita moderator SWA berwawancara sama Bang Sukandar sebagai Koordinator Kebijakan Ekonomi dan Investasi Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi diharapkan kepada semua kepala-kepala desa, kepala desa MPR, maka ada semua nonton video sampai selesai agar depannya Bapak-bapak semua lebih mudah menggunakan atau menerapkan kebijakan baru dari kementerian untuk kemajuan desa di seluruh ini. Untuk tahu secara lengkap kayak gimana program kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa melalui desa digital dan desa wisata, di sini sudah bersama kita Bang Sukandar Rajak, Senior Sukandar Rajak, dan Bang Haji Lukman. Sampaikan. Silakan Bang, bagaimana tuh? Terima kasih Bang siapa? Jali Fataruba. Mbak Jali Fataruba. Terima kasih kita bisa berjumpa walaupun kita jarak jauh nih. Saya kebetulan di sini bersama Pak Haji Lukman ingin menyampaikan dan ngobrol-ngobrol lah tentang kebijakan baru Kementerian Desa dalam hal untuk pengembangan desa wisata dan desa digital. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih sebenarnya desa digital itu kan? Nah, sekarang eranya adalah era transformasi digital. Ya, semua itu memang akan didukung supaya terjadi suatu percepatan di dalam membangun desa. Nah, salah satu membangun desa di sini atau desa membangun di sini adalah bagaimana meningkatkan ekonominya dan bagaimana meningkatkan pelayanan dengan mudah, cepat, dan murah. Nah, jawabannya adalah salah satunya adalah era digital ini. Di era digital ini akan terjadi suatu lompatan-lompatan pelayanan. Nah, di sana akan ada suatu kemudahan-kemudahan. Nah, yang sekarang pengen kita sampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia ya, bahwa platform desa digital, kita pengen menjelaskan tentang platform desa digital. Platform desa digital itu adalah satu, kita ingin memperbaiki infrastruktur digital. Tol langit lah, programnya Pak Jokowi itu, Pak Presiden adalah tol langit. Presiden sudah berhasil membuat tol laut, kemudian tol darat, sekarang tol langit. Nah, tol langit itu adalah intinya adalah bagaimana infrastruktur desa itu harus bisa komunikasi. Nyawanya adalah signal. Nah, signal-signal itu nanti semua akan disampaikan ke desa semua. Yang tidak ada sinyalnya akan diadakan sinyalnya. Yang sinyalnya masih 2G atau 3G akan bikin di-post. Artinya desa itu nanti akan rata dengan sinyal, sehingga dengan adanya sinyal itu, apakah desa itu nanti akhirnya hanya sebagai penonton atau pengguna, sehingga untuk meningkatkan pelayanan maupun ekonomi. Yang pertama itu, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa berkoordinasi dengan teman-teman di Kominfo, yaitu prioritas ada 12.500 desa yang selama ini belum ada sinyalnya. Nah, ini akan kita bergabung dan digerakkan untuk sinyalnya supaya ada. Nah, secara detail memang itu teman-teman Kominfo sekarang sudah bergerak untuk memasang BTS maupun satelit maupun fiber optik. Nah, insya Allah nanti di desa-desa di Maluku Utara ya. Iya, nah, ini kalau di Maluku Utara kemungkinan masalah utamanya itu kalau soal penjelasan ini berkaitan dengan pengembangan aplikasi desa ini.
karena Ya. hampir seluruh sebagian besar desa di Maluku Utara itu belum memiliki jaringan komunikasi, baik itu internet maupun yang biasa. Ya, betul. Jadi memang untuk di timur itu memang rata-rata belum ada sinyal. Makanya ini Kementerian Desa sama Kementerian Kominfo sangat fokus di daerah timur untuk mengadakan dan meratakan sinyal tadi. Karena memang sinyal ini menjadi fokus utama supaya desa-desa merasakan adanya tol langit tadi, fasilitas tol langit. Nah, apabila nanti infrastruktur ini sudah jalan, berbarengan dengan pemenuhan infrastruktur itu, maka platform yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan literasi digital untuk sumber daya manusianya. Sehingga nanti kita juga di sana akan membuat kader-kader digital desa atau duta-duta desa digital. Nah, untuk tahun 2021 kemarin kemudian sudah 18 kabupaten. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini nanti menambah hingga sampai pada akhirnya bisa ke daerah Sula, Kabupaten Sula ya. Bang, sebelum itu yang saya tanya, kalau duta desa tadi, duta tadi, apakah diambil sumber daya dari luar desa ataukah sumber daya manusia yang ada di desa tersebut di masing-masing desa? Itu nanti diambil dari setiap desa. Jadi setiap desa memang harus ada kadernya, kader digitalnya. Nah, sehingga nanti Pak Kepala Desa bisa memilih siapa yang akan menjadi kader, kemudian nanti dilatih supaya dia mencapai literasi digital. Nah, bagi yang desa yang sudah punya literasi digital akan ditingkatkan menjadi advance digital atau yang memang bergerak di bidang digital. Ini nanti desa-desa, jadi dari warga desa setempat yang akan menjadi kadernya, dan itu nanti akan dibiayai oleh negara. Dalam ini saat ini Bank Dunia sangat serius membantu untuk mengkader desa tadi dan dibiayai. Ini terlepas dari tanggung jawab kepala desa ya, yang kader-kader ini. Iya, betul. Keren. Teman-teman yang sarjana informatika di Maluku Utara, ya, Anda ada kerjaan baru, lowongan kerja baru di desa. Jadi peluang membangun desa, membangun desa lewat digital. Ini nanti satu desa bisa 1, bisa 2, terus kemudian nanti dutanya itu 1 duta itu bisa 5 desa. Nah, duta itu nanti membawai desa-desa. Nah, setiap desa ada kader-kadernya. Silakan nanti berlomba-lomba, silakan siapa yang memang senang di bidang digital, ayo kita kembangkan ekonomi digital. Tidak dibatasi ya, Bang? Tidak dibatasi. Untuk saat ini dibatasin 1-2 nanti, tapi bukan maksud saya apa basic keilmuannya itu mau dia? Tidak, bebas. Karena digital ini ternyata merupakan talenta dari berbagai disiplin ilmu. Ada orang yang sekolahnya hukum ternyata hobinya bikin YouTube. Kemudian ekonomi juga hobinya YouTube. Nah, artinya digital ini sangat universal banget. Syukur-syukur memang dia punya basic dari IT ya, itu lebih bagus. Modalnya 1, tenang. Nah, setelah nanti kita tingkatkan, tadi itu platform yang kedua, yang pertama infrastruktur, yang kedua itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga adalah kita membangun aplikasi yang universal untuk desa, kepentingan desa. Kalau dibelah menjadi 2, yaitu untuk pelayanan perangkat desa kepada warganya, misalkan ngurus surat dari rumah juga bisa, ngurus surat warganya ada di Jakarta, terus kemudian tidak perlu pulang ke Sula, tapi langsung pada 2 menit kemudian suratnya udah ditandatangani sama kepala desanya. Sekarang kepala desa harus tanda tangannya udah digital, barcode. Pakai barcode itu ya? Pakai barcode. Ya, itu udah legal sekarang. Nama aplikasinya, Bang? Nama aplikasinya Smart Village atau Smart Desa. Jadi desa cerdas. Desa cerdas. Itu langsung bisa diinstal di Play Store dari sekarang atau tunggu di launching dulu? Bisa. Sudah di launching. Sudah di launching dari Play Store tadi ada. Jadi warga gratis untuk membuka aplikasi itu dan langsung bisa digunakan.
sudah ada dari sekarang udah bisa digunakan untuk aplikasi itu. Sudah bisa digunakan, bisa digunakan. Silakan nanti membuka di Play Store dengan Smart 247 atau Smart Village itu langsung bisa dibuka. Nah itu aplikasi tadi itu memudahkan untuk pelayanan. Yang kedua adalah meningkatkan ekonomi di desa dengan badan usaha milik desanya tadi, sehingga unggulan-unggulan desa, produk-produk unggulan desa, salah satunya wisata. Nah itu bisa dipasarkan di lewat marketplace yang ada di aplikasi tadi. Nah sehingga akhirnya masyarakat akan lebih mudah menjualnya itu tidak hanya di desa itu, tapi bisa menyebar ke kecamatan yang lain, bahkan bisa ke seluruh dunia. Karena ini digital itu tanpa batas, kan kurang lebih kayak gitu. Sehingga meningkatkan dari sisi promosinya. Mari kita nanti berlomba-lomba untuk memperbaiki kontennya, memperbaiki kemasannya, sehingga bisa dimasukkan di marketplace supaya bisa ditonton ke seluruh dunia. Nah terakhir ini yang disebut dengan platform digital tadi, yaitu kita ingin membangun namanya ekosistem bisnisnya, sehingga sekarang namanya masyarakat bisa langsung bisnis. Kalau dulu masih ada B2B, business to business, nah sekarang business to me, langsung ke kita. Oh iya. Misalkan saya mau pesan ikan di Sula misalkan, dikirim dari Sula langsung ke saya, jadi kan Tumi lewat aplikasi Smart Desa tadi. Lewat aplikasi. Jika sekarang orang bisa pesan, penjual dan pembeli tanpa ada perantara di dalamnya, itu langsung bisa bertransaksi. Kurang lebih itu Bang, seputar daripada apa itu desa digital, yang salah satu unggulannya adalah bagaimana mengemas desa wisata. Ini Bang Lukman nih kemarin yang, di sana wisatanya banyak kan gitu. Iya. Makanya langsung kita program untuk ke sana kan. Iya. Apa? Festival Tanjung Waka nanti. Festival Tanjung Waka ya. Karena ada ya. Oke. Ya di sini potensi-potensi wisata sedang mau dikembangkan di Kabupaten Sula dan cocok itu Bang, cocok. Dan gencar-gencarnya di sini. Di sini ada Festival Tanjung Waka yang mau dilaksanakan di bulan Februari, dan juga ada salah satu desa juga yang di sana punya potensi wisata juga di Telaga Kabau, mungkin Bang Lukman masih ingat. Oke. Desa Kabau namanya. Apa tadi Tanjung Waka sama? Tanjung Waka sama Festival Telaga Kabau, Tahaga Kabau. Oke. Ya sebelum kita ke yang lain, kita mau kasih tahu dulu nih, di Tanjung Waka juga punya hal unik yang mau ditunjukkan, dan juga di Kabau itu masyarakat di sana mau tunjukkan buaya loh Bang. Jarang-jarang kan ada punya ritual khusus di sana di Kabau itu di Kecamatan Sulawesi Barat. Jadi rencananya warga di sana mau kelola itu festival secara lokal. Jadi dari segi kepentingan itu warga dua desa yang mau menyelenggarakan hal tersebut. Mungkin kedepannya kalau program ini dijalankan, kalau misalnya ada tempat desa yang mau jadi rujukan untuk penerapan kebijakan ini, bukan saya sarankan sih, cuma saya Ya. Mungkin bisa ada pelatihan. Jadi nanti gini Bang, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau struktur di sini pemerintah desa, ayo sekarang berlomba-lomba mengidentifikasi potensi-potensi yang akan dikembangkan untuk desa wisata. Biasanya kan dengan potensi di desa itu banyak sekali tuh. Identitas di mana aja, karena mesti lebih banyak lah, apalagi daerah pantai ya, daerah pantai banyak. Gimana Bang? Daerah pantai? Di daerah pantai itu pasti banyak potensi-potensi wisatanya. Nah kalau bisa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai ke desa, ayo kita sekarang berlomba-lomba untuk mengidentifikasi potensi wisata tadi, supaya kita pemerintah pusat diberitahu lebih lengkap, sehingga bisa mensupport daerah-daerah yang sekarang mau dikembangkan untuk wisata tadi. Kalau selain dari wisata, terus tadi Abang juga jelaskan ada marketplace juga dalam aplikasi. Apakah ini bisa dimanfaatkan juga dari segi potensi ekonomi yang lain begitu?
hal lain yang bisa digunakan untuk pengembangan desa di ekonomi desa Potensi tadi. lain bisa, Bang. Potensi lain bisa. Jadi apa namanya, di samping wisata kan ada potensi-potensi lain, misalkan kayak kuliner, terus kemudian budaya, terus kemudian di sana mungkin ada produk-produk yang memang unik, terus kemudian original. Nah, itu perlu dikemas. Nah, sehingga di sana kan ada lembaga desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa itu mengumpulkan seluruh potensi yang ada di situ, kemudian dikemas, dan itu nanti yang akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang memang menangani di bidang itu. Misalkan di bidang pertanian, nanti ada perusahaan pertanian yang memang akan berhubungan dengan itu. Terus kemudian wisata. Wisata ini sekarang udah ada 53 negara yang menunggu untuk bisa datang, bisa visit ke Kabupaten Sula atau Maluku Utara pada umumnya. Di sana langsung bisa menginap, sehingga perlu dibikin homestay baru, tempat menginap. Terus kemudian nanti di situ dia bisa invest untuk mengembangkan wisatanya. Terus kemudian dia tamu-tamu itu kalau bisa tamu-tamu yang membawa uang ke desa, sehingga desa itu akan lebih banyak dikunjungi tamu-tamu dari 53 negara tadi, ditambah dengan kita domestik itu. Nah, itu akan meningkatkan perputaran ekonomi yang ada di desa. Semakin banyak tamu, semakin banyak uang. Berarti nanti kita tunggu Abang Lukman sama Abang Kandar ini di Festival Tanjung Waka bulan Februari nanti. Insya Allah. Allah. Nanti saya sama Bang Lukman datang ya, sana ya. Baik, siap. Tanggal berapa itu, Bang? Tanggal 25 sampai 28 Februari. Pokoknya di Februari. tanggal 20-an Abang sudah harus ke Maluku. Oke. Ya, sampai ada PPKM lanjutan. Ya. Mungkin Bang Lukman mau nambahin? Ya. Baik Bang Gajali, dalam kaitan dengan festival yang tadi disampaikan, yaitu Festival Tanjung Waka dan Festival Talaga Kabau ya. Nah, Talaga Kabau ini kan memang festivalnya ini kan tidak bersifat nasional, tetapi dilaksanakan oleh dua desa, inisiatif dari desa sendiri yang ingin melaksanakan festival Talaga Kabau. Nah, memang Telaga Kabau ini ada salah satu keunikan karena di dalam telaga ini ada semacam buaya, tapi buayanya itu jinak ya. Jadi ada semacam pawang yang bisa mengarahkan buaya-buaya itu. Jadi beda sama buaya-buaya di tempat yang lain gitu loh. Buaya laut atau buaya darat? Ini buaya darat ya, buaya yang kalau buaya laut kan beda lagi. Ya, ini buaya darat yang memang jadi ini memang festival ini ditujukan untuk memperkenalkan sebetulnya semacam satu kearifan lokal ya, kearifan lokal yang ada di Desa Kabau, karena Desa Kabau ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sulawesi Barat. Kemudian ada salah satu keunikan adalah memiliki telaga. Nah, kemudian di dalam telaga ini ada buaya-buaya itu. Nah, buaya itu memang bisa diarahkan oleh pawangnya. Jadi ada pawang di desa itu yang bisa mengerahkan. Nah, itu yang menjadi daya tarik ya sebetulnya, menjadi daya tarik yang bisa dijual untuk orang bisa datang ke sana, tontonan yang menarik. Nah, itu. Nah, kemudian dalam kaitan dengan Festival Tanjung Waka ini memang adalah event nasional, Pak Dar. Jadi ini memang adalah agenda nasional yang dicantumkan atau ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, tetapi memang lokasinya adalah di Maluku Utara dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, di Tanjung Waka ini adalah salah satu daya tarik yang menarik adalah memang memiliki pasir putih yang sangat unik. Nah, kemudian di lain sisi dia juga memiliki karang laut yang cukup bagus yang bisa dimanfaatkan untuk diving. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu objek-objek yang bisa dikembangkan. Nah, kalau memangnya nanti tadi konsep yang disampaikan oleh Pak Kandar tadi berkaitan dengan smart field ya, smart field yang berkaitan dengan digital desa. Nah, ini kalau bisa bisa diterapkan, memang di Sula ini kendala utama adalah kita masih memiliki beberapa desa yang masih blank spot ya. Blank spot. Termasuk juga di Tanjung Waka ini juga mungkin kalau misalnya
di Februari ini kalau misalnya pemerintah daerah sudah bisa menyiapkan fasilitas itu secara baik, saya kira ini salah satu promosi yang bisa kita lakukan dengan tadi konsep desa digital tadi. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai di daerah itu masih blank spot. Nah, ini juga akan menjadi kendala sebetulnya kan, hambatan untuk bisa kita memasarkan potensi itu. Nah, saya kira itu ada beberapa hal yang mungkin selain misalnya kami dari kementerian juga ingin membantu, tetapi pemerintah daerah juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menjemput itu. Jangan sampai misalnya keinginan kementerian mau membantu misalnya program-program berkaitan dengan desa digital, tetapi justru pemerintah daerah sendiri tidak siap dalam hal masih ada desa-desa yang memiliki pariwisata, tetapi daerah itu masih blank spot, sehingga akhirnya program digitalisasi desa ini tidak bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Bang Gajali. Iya, banyak sih, cuma Tanjung Waka sama di Kabau juga tidak ada itu jaringannya. Nah, belum itu bagus ya. Sini dalam apa ini saya lihat ada masalah strategis yang dalam pembahasannya ini ada beberapa poin yang itu menjadi kendala untuk kemajuan desa. Yang pertama, belum adanya roadmap pengembangan ekonomi dan investasi, kurangnya kualitas perencanaan pengembangan ekonomi dan investasi, belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas pedesaan, tertinggal dan transmigrasi. Ini bagaimana nih langkah ke depan untuk dari pihak kementerian sendiri, langkah apa yang kedepannya rencananya mau dibuat untuk pengembangan desa-desa, maupun itu di Maluku Utara ataukah di wilayah? Baik Bang, jadi namanya ekonomi dan investasi seperti kayak mata uang, dua mata uang, dua sisi mata uang. Yang pertama ekonomi, sisi yang lain adalah investasi. Apabila ekonomi di situ magnet atau potensi ekonominya di desa itu bagus, maka otomatis itu akan menarik investasi masuk ke desa. Nah, sehingga di sini memang dengan adanya digitalisasi, dengan adanya desa digital tadi, itu sebenarnya dalam rangka untuk menarikkan, mendesain ekonomi desa yang wadahnya adalah badan usaha milik desa tadi, agar supaya dia punya akses investasi. Para investor-investor itu bisa masuk ke desa, tapi bukan menjadi kapitalis, tapi dia akan membantu nanti badan usaha milik desa itu akan membuat peluang saham, sehingga saham-saham bisa masuk di sana ditampung, sehingga dengan adanya investasi yang besar masuk ke desa itu bisa meningkatkan nilai ekonomi. Salah satunya badan usaha milik desa itu tingkatannya adalah badan usaha milik desa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah itu bukti milik desa itu apa? Apakah milik kepala desanya? Apakah milik anak kepala desanya? Atau milik salah satu orang yang terkuat di desa? Itu kan bukan. Tapi milik seluruh warga desa. Nah, buktinya apa? Bukti untuk menjadi kepemilikan. Buktinya adalah bentuknya saham. Sehingga semua warga itu kalau bisa mendapatkan saham dari badan usaha milik desa tadi. Bagi masyarakat desa yang kurang mampu, dengan adanya misalkan BLT yang nanti akan diberikan, itu bisa dijadikan sahamnya, sehingga bukan diberikan hari ini, pagi ini atau malam ini, besok pagi uangnya sudah hilang atau sudah habis, sehingga akhirnya tidak terjadi suatu perputaran ekonomi yang baik. Itu nanti akan bentuknya bisa jadikan saham. Kedua, bagi masyarakat desa yang memang punya kemampuan lebih, maka dia akan membeli saham lebih besar. Terus kemudian mungkin desa lain, bahkan mungkin dari luar kota, bahkan di Jakarta, bahkan di dunia, itu bisa masuk ke sana bentuknya saham. Tapi yang bisa masuk di sana harus dibatasi. Anggap aja misalkan 51% itu nanti menjadi miliknya kepala desa atau pemerintah desa. Sehingga para kepala desa akan menjadi komisarisnya. Nah, sehingga apabila badan usaha milik desa itu naik, punya keuntungan tinggi, maka dia akan masuk menjadi kas desa, sehingga kas desanya naik, sehingga gaji kepala desa itu bisa 20 juta, 30 juta, bahkan bisa 50 juta, tentukan sendiri tergantung dari usaha bumdesnya tadi. Nah, yang 20% itu bisa
berikan kepada masyarakatnya, masyarakat desa sendiri. Nah, 30%-nya bisa dijual keluar. Nah, sehingga akhirnya di sini untuk kekuasaan atau mayoriti usaha itu masih desa itu. Tidak ada kapitalis di sana. Contohnya, kita nanti akan membuat namanya pasar-pasar desa. Kemudian di sana ada namanya penjualan BBM misalkan dengan kerjasama dengan Pertamina Petrasol. Terus kita bisa kerjasama dengan membuat namanya dengan bank digital. Kita di sana akan membuat namanya bank desa yang digital. Sehingga akses permodalan, akses market, akses investasi itu mudah banget bisa masuk ke desa. Kuncinya satu, potensi desa tadi harus kita jual, harus kita kemas dan bagus supaya menjual, supaya menjadi magnet daya tarik untuk orang datang ke desa. Kurang lebih itu Bang, bagaimana ekonomi dan investasi tadi beriringan bareng masuk ke desa. Begitu ya Bang ya? Ya. Ini Bang, saya mau kasih tahu ini masalah atau apakah selama dana desa ini diluncurkan di seluruh Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Sula juga menikmati hal itu di seluruh desa Kepulauan Sula, itu sejak saat itu sudah mulai dibentuk BUMDes. Tapi kita melihat di Kabupaten Kepulauan Sula itu hampir hanya sebagian kecil yang berhasil dalam hal pengembangan dari tubuh desa tadi. Tapi yang lain-lain ini dia jalan di tempat, bahkan ada yang mundur. Apakah ini salah dalam memilih apa yang mau dijadikan sebagai BUMDes atau tidak ada pelatihan khusus gitu Bang? Kira-kira pandangannya kayak gimana untuk perubahan ke depan? Jadi memang iya, jadi dengan adanya dana desa yang meluncur sudah hampir 5 tahun lebih ya dari pemerintah pusat, itu selalu grafiknya naik lah, mulai dari 20 triliun satu Indonesia, sekarang 22, bahkan insya Allah tahun 2022 itu akan naik. Salah satunya di sana memang di samping awal-awal untuk infrastruktur, tapi sekarang sudah diarahkan ke lebih lari kepada pemberdayaan. Tapi maaf, di tahun 2021 ini kan kita semua kena pandemi, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang lebih prioritas dalam rangka untuk mengobati dan pencegahan pandemi COVID. Sehingga kita maklum lah bahwa program pemerintah desa itu memang agak terganggu dengan adanya COVID ini. Tapi kita memang nggak boleh putus asa dengan adanya COVID ini. Insya Allah tahun depan, mulai tahun 2022, dana desa ini bisa sebagai stimulan. Walaupun memang di sana masih mayoritas untuk penanganan COVID, yaitu contohnya yang kemarin dengan Perpres 104 tentang penggunaan dana desa. Ini memang sisi yang lain bagi desa-desa yang agak keberatan, tapi sisi nasional memang itu harus diamankan supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya sumber-sumber dana desa seperti dana desa, itu yang minim tadi, yang walaupun minim tapi meningkat. Nah, kita pengen cari sumber-sumber dana yang lain, kan, supaya BUMDes yang selama ini masih antara maju dan tidak maju, antara tidur dan tidak tidur, antara hidup dan tidak hidup, kan? Nah, itu harus kita pompa, kasih semangat untuk akses yang lain. Misalkan kita akan buka dengan akses pendanaan dari dunia perbankan. Kuncinya satu, badan usaha milik desa itu harus berubah statusnya dulu. Yang dulunya itu belum ada statusnya. Nah, sekarang udah dirubah menjadi perusahaan, jadi PT. Nah, dengan adanya perubahan yang sekarang ada, yang sudah didukung oleh Perpres juga, mari kita badan usaha milik desa itu harus jadi benar-benar badan usaha, sehingga karena bisa berubah wajahnya menjadi PT, statusnya sudah jelas. Nah, baru kita bisa akses dengan permodalan yang lain, misalkan menggunakan kur dari bank, misalkan. Terus kita menggunakan nanti bersama dengan perusahaan-perusahaan besar yang memang di bidangnya, itu langsung bisa. Kalau kemarin-kemarin belum bisa, karena badan usaha milik desa itu kemarin statusnya belum jelas. Nah, tahun ini
eh, Bapak Presiden dan Pak Menteri itu mengarahkan untuk bagaimana mempercepat status badan usaha milik desa tadi harus jelas menjadi badan usaha beneran, jadi PT. Nah kalau udah dibikin PT, itu yang menangani juga harus yang profesional. Nah, artinya direktur perusahaannya itu harus bagus. Nah apabila itu belum bisa, maka nanti kita akan kembangkan kompetensi-kompetensi di bidang itu. Calon direktur BUMDes juga harus punya sertifikasi dulu lah, supaya di samping dipercaya oleh masyarakat dan kepala desa, tapi dia punya kompetensi untuk usaha. Nah, sehingga nanti kalau udah punya kompetensi, maka kita akan membawa atau memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang bisa datang ke desa itu sesuai dengan bidangnya, memberi pelatihan. Setelah memberi pelatihan, nanti kerjasama. Jadi biasanya kalau udah memproduksi, yang akan menjadi masalah adalah pemasarannya. Nah, ini pemasaran nanti langsung tangkap dan dibeli oleh perusahaan itu sendiri. Nah, itu akan jalan nanti. Selama badan usaha milik desa itu berdiri sendiri, maka sejatinya nggak akan jalan. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang akan difasilitasi oleh Kementerian Desa, insya Allah lah badan-badan usaha desa yang selama ini masih berjalan pelan-pelan, bahkan hanya pelangnya aja ada, tapi usahanya di sana juga belum jelas. Nah itu insya Allah makin jelas, dan makin maju. Kurang lebih itu, Bang. Bang, kalau kebijakan baru ini, apakah di setiap provinsi itu tidak ada desa yang mau dibimbing langsung begitu dan menjadi pilot project desa di setiap provinsi? Satu desa yang itu mungkin dibimbing langsung dari pihak kementerian. Berlaku untuk semuanya, semua desa. Jadi semua desa. Jadi kebijakan Kementerian Desa itu berlaku untuk seluruh desa ya. Yeah. Bahkan kalau Kementerian Desa itu punya partner ya di provinsi maupun di kabupaten, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, PMD. Nah itu yang akan menjadi corong dan menjadi tangan panjang untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Tapi sisi yang lain gini, kadang-kadang itu kan tergantung dari sumber daya manusia sendiri. Nah menurut saya makanya dengan adanya kita sekarang kolaborasi dengan TV moderator SUA ini itu salah satu juga untuk membantu mensosialisasikan, menyebarluaskan dan menjadi alat komunikasi kita antara kementerian dengan desa. Wah, terima kasih banget lah ini moderator SUA ini sudah luar biasa ini memfasilitasi kita supaya menyebar ke seluruh desa. Seperti kayak pembukaan tadi, ayo tonton langsung dari awal sampai akhir. Jangan di skip kan gitu. Iya, kita juga sangat berterima kasih dan bangganya diajak berkolaborasi sama kementerian. Bang Haji, terima kasih Bang Haji. Ya, makasih. Pokoknya kita tetap dorong terus ini. Mudah-mudahan moderator SUA ini menjadi satu media yang baik untuk bisa mensosialisasikan program-program dari Kementerian Desa, terutama di Kabupaten Kepulauan Sula ya. Karena memang informasi-informasi seperti ini memang agak sulit untuk diperoleh oleh masyarakat. Ada kalanya kepala desa sendiri juga masih tertutup dengan informasi. Misalnya ada kebijakan-kebijakan dari kementerian berkaitan dengan program, berkaitan dengan itu pun ada informasi tidak sampai kepada desa. Ada kala misalnya ke BPMD, tapi BPMD mungkin karena kesibukan dan sebagainya belum sempat untuk mensosialisasikan. Sehingga memang kita di Sula itu ada kala tertinggal dari sisi informasi ya. Ada desa-desa lain misalnya di kabupaten lain yang sudah berjalan sampai kemana, kita masih baru mulai start. Nah ini juga menjadi hal yang perlu harus nanti kita coba pecahkan ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya moderator SUA ini kita bisa kolaborasi, bukan saja misalnya saya dengan Pak Kandar, mungkin ada teman-temannya lain yang bisa berbicara dari sisi yang lain tentang desa misalnya ya. Karena kita di sini kan ada beberapa dirjen, ya, itu masing-masing punya bidang dan program yang berbeda-beda. Nah, itu pun nanti akan kita bisa sampaikan lewat media moderator SUA ini. Saya kira begitu, Bang Gajali. Iya.
Bang, ini saya mau sampaikan masalah lagi. Ini masalah semua. Iya, iya. Iya, jadi kemarin itu di wilayah Sulawesi Barat kan akses transportasinya kan belum lancar. Nah, dari beberapa desa yang terisolir itu berinisiatif untuk mengalihkan BLT ini, berinisiatif untuk meminta kesepakatan semua masyarakat agar BLT yang mau disalurkan langsung per kepala keluarga ini ke perusahaan yang menangani jalan di wilayah Sulawesi Barat untuk membuka akses tadi itu menggunakan dana BLT. Dan saya sendiri juga pernah sampaikan buat kasih pertimbangan di kepala-kepala desa yang punya inisiatif itu toh, Pak, kalau misalnya inisiatif ini masuk akal, tapi secara pelaporan mungkin negara tidak bisa terima karena BLT ini diperuntukkan untuk masyarakat, bukan pembangunan infrastruktur. Jadi kalau ya saran saya seperti itu, kira-kira pandangan abang kayak gimana? Apakah bisa Kaseng? Apakah bisa tadi dong mau tujuannya itu uang BLT itu dong gunakan berapa desa dong patungan untuk dong disewa sama alat berat yang ada di sana biar pembukaan jalan sedikit. Silakan abang. Baik, baik. Baik, terima kasih. Ini salah satu informasi yang sangat bagus. Sebetulnya begini, tujuan daripada dana desa ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa. Memang kenapa harus ada semacam peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri untuk mengarahkan bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan dana desa secara baik, karena dikhawatirkan jangan sampai kalau itu tidak diatur dalam satu aturan, maka pasti kepala desa dengan sebebas-bebasnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan keinginannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga memang Perpres dan peraturan menteri itu hanya sebagai salah satu alat yang akan menjadi acuan buat pemerintah di desa. Tetapi kalau misalnya ada kepentingan yang tadi disampaikan, itu memang bisa disampaikan, itu kan adalah aspirasi. Nah, tetapi aspirasi itu kan harus dibuat dalam satu forum musyawarah ya. Forum musyawarah. Jadi misalnya ada beberapa desa di situ yang memiliki akses jalan. Nah, itu desa-desa itu kemudian bermusyawarah. Kemudian hasil musyawarah itu perlu ditetapkan dengan semacam apakah peraturan desa ataukah dan sebagainya, dan itu kemudian menjadi semacam dasar untuk melakukan komunikasi kepada Kementerian Desa. Nanti ada salah satu kebijakan khusus. Nah, begitu. Jadi memang harus ada semacam satu forum kesepakatan dulu. Forum kesepakatan di antara musyawarah yang dilakukan, misalnya kalau inisiatif ini dilaksanakan, apakah musyawarah dilakukan masing-masing desa kemudian ada dari rekomendasi tadi digabung, ataukah beberapa desa ini laksanakan musyawarah sekalian? Ya, jadi bisa saja begini, bisa saja misalnya beberapa desa ini langsung melakukan musyawarah, artinya bahwa tidak berarti tidak semua masyarakat harus kumpul dalam satu tempat, tetapi masing-masing desa menunjuk perwakilannya, ya kan? Menunjuk perwakilannya, kemudian perwakilan itu melakukan musyawarah, membawa aspirasi masyarakat di desanya masing-masing, kemudian itu ditetapkan dalam satu peraturan desa atau satu keputusan desa. Nah, kemudian keputusan desa itu kepala desanya langsung datang ke Kementerian sini untuk meminta semacam satu diskresi atau kebijakan khusus untuk dana desa ini. Kami dari masyarakat bersepakat untuk tidak mau menerima BLT sesuai dengan Perpres 104 yang 40% itu kami alihkan untuk misalnya pembangunan jalan, karena memang kami memiliki kesulitan akses untuk akses ekonomi, akses pasar dan sebagainya. Saya kira itu bisa. Itu dengar masyarakat Maluku Utara, nonton moderator Suen supaya tahu informasi terupdate. Ini disampaikan langsung oleh pihak kementerian, bukan get-get. Ya. Iya, ini disampaikan oleh Bang Lukman Mofagur, Bang Haji dari Jakarta, pemain-pemain. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Iya. Ya. Kemudian saya lanjut lagi dengan Pak Kandar ini berkaitan dengan tadi yang ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa tadi, berkaitan dengan BUMDes ya, BUMDes tadi ya.
Iya. BUMDes ini memang di Kabupaten Kepulauan Sula ini kenapa BUMDesnya lambat berkembang sebetulnya disebabkan oleh faktor SDM-nya ya, SDM pengelolanya. Nah ini yang menjadi masalah utama. Sehingga baru-baru memang ketika saya diwawancara oleh moderator SUA pada saat itu ada satu solusi yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa kalau bisa bupati melakukan semacam satu kebijakan dalam bentuk regulasi mewajibkan bahwa setiap BUMDes itu harus merekrut pengurusnya itu paling minimal dia harus sarjana. Nah ini ada dua hal yang akan membawa keuntungan bagi masyarakat di Sula. Karena kita di Sula itu punya sarjana banyak masih menganggur. Sehingga kalau misalnya ada 78 desa, misalnya satu desa itu rekrut 5 orang sarjana, maka 5 kali 78 desa itu berarti kita sudah hampir 400 sarjana yang bisa terekrut ya. Berarti kita sudah mengurangi pengangguran lah begitu Pak. Silahkan Pak. Saya pikir itu hal yang ide yang luar biasa sebenarnya, memberdayakan potensi desa yang tetapi di situ banyak sarjana ya, yang minimal dia sudah banyak belajar bagaimana menjadi pengusaha yang baik, sukses. Nah, dengan adanya memberdayakan sarjana yang ada tadi, itu menurut saya membuat rancangan atau program BUMDes tadi itu usaha apa yang pas untuk saat ini sesuai dengan potensi desanya tadi. Nah, teman-teman sarjana yang nanti tadi dengan regulasi mau gubernur ayo kita sekarang berdayakan dengan desanya yang banyak sarjana tadi supaya banyak sarjana yang pulang ke desa punya kesempatan untuk pulang ke desa untuk berusaha berjuang daripada berjuang ke Jakarta juga susah lah ya kan. Mendingan di kampung sendiri menjadi bos kan gitu kan, daripada ke Jakarta nanti malah jadi karyawan atau apa ya lagi latihan gitu kan. Nah dari banyak sarjana tadi, nah kalau sudah punya programnya, ayo kita nanti difasilitasi dengan Kementerian Desa, kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan besar yang bisa dibawa ke desa untuk melatih supaya kalau ada coachnya atau pelatihnya itu para pengusaha yang sudah memang praktek, maka dia akan lebih tahu dibanding diajari oleh pemerintah, karena pemerintah itu nggak pernah bisnis. Jadi kalau ngajari bisnis ya nggak akan bisa. Tapi pemerintah memfasilitasi, kemudian menyempurnakan tata kelolanya tadi, terus kemudian yang akan ngajari bisnis ya pengusaha itu sendiri. Nah, kita nanti akan membawa pengusaha-pengusaha masuk ke desa dengan tadi di desa sudah disiapkan sumber daya manusia yang seperti Bang Lukman tadi, sarjana ternyata banyak ya. Nah kalau sarjana banyak ini lebih bagus lah, terus bisa gandeng nanti adik-adiknya supaya bisa bergabung di dalam badan usaha milik desa tadi. Tanpa kita membawa pengusaha ke desa dan kita belajar dengan para pengusaha, maka berat. Nah selama ini kan kita hanya formalitas bahwa BUMDes dibikin hanya untuk program aja, tapi mau usaha apa masih bingung karena feeling atau apa namanya kepekaan bisnisnya belum jadi. Tapi kalau kita nanti gandeng pengusaha, maka insya Allah sana akan lebih tahu mana yang akan dijadikan usaha, terus kemudian bagaimana memproduksinya, terus bagaimana itu akses permodalannya, hitung-hitungan laporan keuangannya juga harus bagus, terus kemudian pemasarannya jelas. Nah kalau udah itu insya Allah jalan. Saya yakin desa akan lebih kaya daripada kota, karena desa punya semuanya. Sumber daya alamnya bagus banget dan menjual banget. Sumber manusianya juga tinggal disentil dikit, dikemas dikit, sudah jadi. Masa depan Indonesia itu adalah desa. Jadi saya percaya banget kalau desanya makmur, kayaknya bangsa kita makmur lah. Tapi kalau desa kita miskin, ya bangsa kita miskin. Terima kasih Pak Presiden sudah buat kebijakan dana desa ini. Desa bisa sejahtera. Ya. Bang, kalau tadi berkaitan dengan apa infrastruktur digital tadi, kapan di 2022 ini apa?
Jadi gini, mulai tahun 2000 sebenarnya udah mulai berjalan ini. Maka tahun 2022 insya Allah kita dengan adanya kita komunikasi ini untuk Maluku Utara, kemudian nanti khususnya di Kabupaten Sula. Nah, insya Allah kita akan dinas ke sana. Jadi mohon nanti dibantu Bang, ini disiarkan kemana-mana, desa-desa yang masih tidak ada sinyalnya mana aja. Tolong daftarnya itu siap. Langsung dikirim ke kita biar kita fasilitasi untuk komunikasi dengan teman-teman di Kominfo. Siap. Nanti moderator SUA kirim datanya. Di desa mana yang masih terisolir secara digital. Oke Bang, ini kita menuju ke penghujung acara. Saya mau minta motivasi sedikit dari Abang untuk kepala desa di seluruh Kabupaten Kepulauan Sula dan juga umumnya Maluku Utara. Silakan. Dari Bang Kandar duluan. Terima kasih Bang. Jadi kepala desa saat ini dengan adanya undang-undang desa membuat kepala desa itu mempunyai wewenang yang penuh. Jadi harus membuat namanya desa itu berdaulat. Berdaulat secara kebijakan, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat untuk hak suara. Sehingga desa harusnya itu dengan adanya undang-undang desa itu semuanya bisa ditetapkan di desa. Ada lembaga tertinggi di desa yaitu namanya musyawarah desa. Ayo kita kepala desa ajak warganya untuk mengidentifikasi potensi-potensi di desa. Terus kemudian ayo kita jual desa kita. Dalam arti di sini jual dalam potensi kita. Siapa lagi sih yang akan menjual desa itu kalau enggak kita kepala desa itu sendiri. Nah, dengan konten-konten dan dengan moderator itu mungkin salah satu kita bagaimana menjual desa. Nah, cuman masalahnya sekarang cara menjualnya itu harus bagus. Nah, saya setuju kita harus membuat konten-konten kayak gini. Ini nggak cuma sekali kayak gini, kita harus berkali-kali Bang. Siap. Nanti dengan tema-tema yang bagus dalam rangka kita menjual potensi desanya. Nah, sehingga akhirnya apa? Kita menampung dari potensi-potensi yang ada tadi, tinggal menyalurkan ke lebih luas lagi. Sehingga itu menjadi dasar gerakan-gerakan sekarang itu judulnya kebijakan udah banyak, tinggal bagaimana sekarang gerakan nyata. Nah, gerakan nyata ini hanya dimulai dari desa, terus didorong oleh teman-teman di desa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pertama ini. Daftar, cari potensi yang banyak, terus ayo kita jual bareng-bareng. Nah, sehingga akhirnya kita bisa memajukan desa secara bareng-bareng. Bang Lukman mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bang Gajali. Sebetulnya kalau kita lihat 78 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, bahkan sekarang kepala desanya kan baru terpilih nih. Jadi sebetulnya momen yang sangat bagus karena saat ini kan mereka dalam mempersiapkan diri untuk menyusun RPJMDes ya. Nah, RPJMDes ini adalah satu dokumen perencanaan 6 tahunan sesuai dengan masa jabatan kepala desa yang nanti akan digunakan dalam hal menyusun program-program dan kegiatan sesuai dengan visi misi daripada kepala desa pada saat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada semua kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya dan bahkan di Maluku Utara agar di dalam menyusun program dan kegiatan, kebetulan kita sekarang kan sudah memiliki apa yang disebut dengan SDGs desa. Nah, SDGs desa ini kan adalah salah satu kompas bagi desa dalam rangka untuk menyusun program dan kegiatan. Karena di dalam SDGs desa itu kan ada 18 item permasalahan yang ada di desa yang perlu harus diketahui oleh desa itu sendiri. Jangan sampai desa itu sendiri misalnya ibaratnya dia sakit malaria, tetapi yang dibuat atau diberikan obat itu adalah obatnya obat sakit perut. Nah, kan nanti malarianya nggak sembuh-sembuh. Nah, oleh karena itu SDGs itu menjadi satu pedoman bagi kepala desa dalam rangka program dan kegiatan. Nanti di dalam SDGs itu kan kita sudah pasti mengetahui kira-kira desa ini apakah memang masalahnya dari kemiskinan, atau masalahnya dari sisi air bersih, atau masalah dari sisi lingkungan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti tentunya
18 item itu tidak harus dikerjakan seluruhnya oleh desa itu. Mungkin desa itu masalah yang dominan misalnya berkaitan dengan kemiskinan di desa. Hal-hal yang bagaimana mengentaskan kemiskinan, program-program pemberdayaan dan sebagainya. Nah, saya masih melihat kelemahan daripada teman-teman kepala desa kita ini di dalam musyawarah desa itu, program dan kegiatan itu masih dalam bentuk keinginan daripada kebutuhan. Nah, karena ini juga memang harus didampingi oleh Pemda ya, dalam hal ini Bapeda, Inspektorat dan Keuangan, sehingga nanti dalam musyawarah desa itu betul-betul program yang hasilkan itulah kebutuhan yang sangat mendesak di desa itu. Nah, karena nanti dana desa ini nanti akan tidak terarah kalau itu tidak berdasarkan kebutuhan, berdasarkan keinginan kepala desa misalnya, berdasarkan keinginan RT misalnya. Nah, ini kan akan nanti kebutuhan masyarakat itu akan tidak bisa terpenuhi. Misalnya masalah yang mendesak itu adalah misalnya jalan desa, tetapi justru mereka buatnya adalah misalnya kegiatan pemberian fiber perikanan. Nah, ini sebetulnya kan tidak pas juga kan begitu. Betul. Nah, ini hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh semua kepala desa, sehingga memang program dan kegiatan yang disusun itu betul-betul merupakan kebutuhan, jangan sampai keinginan. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, pihak kepala desa juga dengan adanya program-program dan kegiatan dari pihak kementerian ini, maka kepala desa itu harus lebih banyak memiliki inovasi. Jadi jangan hanya tinggal diam di tempat begitu, tetapi harus banyak mencari informasi, mencari peluang-peluang. Ya, kalau memang ada hal yang tidak diketahui, cari informasi, ditanyakan gitu. Jadi harus ada inisiatif dari kepala desa. Jangan sampai kepala desa diam terus ya, nanti masyarakatnya gimana dong? Ini juga menjadi satu hal yang harus kita sampaikan kepada desa ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kandar bahwa desa ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 6, maka desa itu memiliki otonomi sendiri, desa memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, demi untuk kedaulatan desa itu harus terjaga. Jadi kehadiran pemerintah daerah itu barangkali hanya sebagai fasilitator. Tetapi dalam hal penyusunan program dan kegiatan, dalam hal mengatur segala urusan berkaitan dengan masyarakat di desa, itu adalah kewenangan daripada kepala desa dan aparat serta masyarakat yang ada di desa. Saya kira itu, Bang Gajali. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bang Haji sama Bang Kandar. Yoi, silakan. Mungkin saya nanti bisa bersama dengan Rizal Gibran, Bang Haji Lokman. Kita bisa ke sana bersama, sehingga kita bisa meng-create sesuatu sembari menikmati festival itu. Kayak apa sih? Siap. Tinggal nanti jangan lupa undangannya. Siap. Allah. Oke Bang, mungkin begitu saja dulu. Oke, siap. Salam untuk seluruh teman-teman di sana. Salam sukses, bahagia, dan tetap semangat. Insyaallah, amin. Terus juga buat abang keluarga. Terima kasih. Oke, ketemu di episode berikut hanya di Moderator Sua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video ini. Kita mendukung program Kementerian Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Sua.